Apa kabar kalian semua? Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah anime yang berjudul Afro Samurai. Dimana yang unik dari anime ini adalah tokoh utamanya bukan dari orang Jepang, tetapi dari ras Amerika Latin. Dimana diceritakan perjalanannya untuk menjadi seorang samurai nomor 1 di seluruh dunia dan membalaskan dendam ayahnya. Untuk itu tanpa basa-basi lagi, mari kita cus. Scene awal diperlihatkan di mana ada seorang pendekar samurai berkulit hitam sedang dikepung oleh sekelompok bandit, di mana sang ketua bandit memanggil namanya dengan sebutan Afro Samurai dan menuturkan bahwa pasukannya berjumlah 20 orang bersenjata lengkap dan berniat akan melenyapkannya. Di mana si ketua bandit juga menuturkan bahwa dia mengincar ikat kepala nomor 2 yang dipakai si Afro Samurai. Di mana orang kaya berani membayar mahal untuk sebuah ikat kepala yang dipakainya tersebut. Para bandit pun bersiap dan seketika serentak menyerangnya. Bahkan ada salah satu yang menembaknya dengan senjata api. Namun betapa mengejutkan, Afro mampu menebas peluru dengan pedangnya dengan sangat mudah. Dan malah si Afro yang membantai semua bandit tersebut. Kemudian tersisa si ketua bandit yang sudah terluka parah dan terkaget-kaget tidak percaya dengan kekuatan skill pedang si Afro Samurai, karena tadinya dia menganggap Afro Samurai hanya nomor belakang. Kemudian kita flashback dulu ke masa lalu pada saat Afro masih kecil, di mana terlihat dirinya sedang bersama ayahnya, di mana ayahnya memakai ikat kepala bernomor 1 yang menandakan dirinya adalah pendekar nomor 1 di dunia, dan terlihat dirinya sedang ditantang bertarung dengan seseorang yang terlihat memakai ikat kepala nomor 2, di mana itu menandakan bahwa dia berhak menantang pemegang ikat kepala nomor 1 untuk merebut tahta sebagai pendekar nomor 1 di dunia. Pertarungan pun dimulai, di mana mereka bertarung. Di sisi lain, Afro menyaksikan pertarungan ayahnya tersebut. Namun kemudian pertarungan berakhir di mana si pendekar ikat kepala nomor 2 berhasil menebas kepala ayahnya hingga putus, sehingga dia memenangkan pertarungan dan merebut ikat kepala nomor 1 dan berhasil merebut tahta sebagai pendekar terkuat di dunia. Dan kepala ayahnya dilemparkan sampai menggelinding di depan matanya. Kemudian si pendekar tersebut mengklaim dirinya adalah dewa dan menghampirinya dan berkata, "Kau akan dimakan oleh kebencian kepadaku. Tantang aku saat kau siap untuk menantang dewa." Kemudian Afro pun memperlihatkan sorot mata yang penuh amarah dan penuh dendam. Kemudian setelah kejadian itu, Shin diperlihatkan di mana dirinya sedang berlari dikejar sekelompok bandit atau pendekar pedang, di mana mereka ingin mengambil ikat kepala nomor 2 yang dibawanya, yang kemudian dia pun tertangkap
dan diketahui Apro juga membawa kepala ayahnya, di mana dia juga dihajar mereka, dan ikat kepala tersebut pun mereka ambil. Kemudian dirinya pun ditemukan oleh seorang anak kecil yang bernama Otsuru dan kakak laki-lakinya bernama Jino, yang dimana dia pun dibawa ke sebuah dojo atau sekolah perguruan pedang. Di sini pun dia dirawat dan diperlakukan baik oleh masternya atau guru pedangnya dan teman-teman barunya. Seiring berjalannya waktu, kondisinya pun pulih. Kemudian dirinya menjadi bagian murid di dojo tersebut dan mulai belajar pedang dan berbaur dengan anak atau murid lainnya. Kemudian saat dia sedang berada di sebuah jalan, dia mendengar ada seorang pria dewasa yang sedang membicarakan keberadaan seseorang yang memiliki ikat kepala nomor 2, di mana dia tertarik dengan hal itu. Sampai-sampai dia mengikuti si pria tersebut dan menyergapnya seorang diri untuk menanyakan informasi terkait ikat kepala nomor 2 tersebut. Saat si pria itu sedang melakukan penyodokan, namun karena si pria tersebut tidak memberikan informasi dan akan melakukan perlawanan, dia pun menebas lehernya. Dia pun tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan si pemilik ikat kepala nomor 2 tersebut, dan malah dia sering dihantui bayangan kepala ayahnya. Kemudian scene diperlihatkan di mana Apro dikepung oleh saudara si pria yang telah mati oleh dirinya kemarin, di mana mereka bermaksud membalaskan dendamnya. Namun Apro di sini melawan mereka. Walaupun dia masih kecil, dia mampu menghadapinya. Saat kemudian Jino dan teman lainnya datang untuk membantunya dan mereka pun bertarung. Kemudian Apro berhasil menusuk yang terakhir, di mana dia bertanya lagi keberadaan si pemilik ikat kepala nomor 2, di mana dia memberitahunya bahwa pemilik ikat kepala nomor 2 sudah mati dan ikat kepala nomor 2 tersebut sudah dimiliki pendekar yang baru. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai ikat kepala nomor 2 tersebut, di mana ikat kepala tersebut sangat diincar oleh semua orang, bahkan para pendekar pedang atau petarung lainnya, dan syarat untuk bisa berduel dengan pemegang ikat kepala nomor 1 harus memakai ikat kepala nomor 2, di mana Apro yang bermaksud memiliki ikat kepala nomor 2 tersebut karena ingin membalaskan dendam ayahnya untuk menantang kembali si pendekar yang dulu membunuh dan mengalahkan ayahnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia pun terus berlatih yang dibimbing oleh gurunya sampai dia mulai beranjak remaja. Kemudian ada kala dia bertemu dengan sekelompok bandit yang dimana mereka juga sama sedang mengincar ikat kepala nomor 2 tersebut, dan mereka pun bertarung. Beberapa saat kemudian Jino datang membantunya untuk melawan mereka. Mereka berdua pun berhasil mengalahkannya, di mana di saat sebelum si bandit terakhir mati, Apro lagi-lagi menanyakan keberadaan si pemilik ikat kepala nomor 2, di mana si bandit berkata, nomor 2 sangatlah dekat, yang berarti pemilik ikat kepala nomor 2 ada di sekitar daerahnya. Kemudian Apro pun menceritakan kepada Jino terkait dia mencari si pemilik ikat kepala nomor 2 untuk membunuhnya dan merebut ikat kepala tersebut agar dia dapat melawan pendekar yang memiliki ikat kepala nomor 1 untuk membalaskan dendam ayahnya.
Namun sesekali Gino menasehatinya untuk tidak melakukan balas dendam tersebut dan menyuruhnya untuk menjalani kehidupan yang baru saja bersamanya karena Gino sudah menganggap Apro seperti keluarganya sendiri. Kemudian saat Apro dan Gino mengantarkan sebuah barang kepada seorang pria tua, di mana si pria tua mengatakan bahwa gurunya semalam telah diserang oleh beberapa bandit. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa seorang guru dojo pedang memiliki ikat kepala nomor 2, di mana hal itu sontak membuat Apro mulai curiga bahwa seseorang yang memiliki ikat kepala nomor 2 adalah gurunya sendiri. Kemudian tibalah di mana hari para murid dojo pedang tersebut lulus dari perguruan, dan sang master atau guru memberikan pedang kepada masing-masing mereka dan menuturkan bahwa mereka sudah menjadi pendekar pedang sesungguhnya. Namun di sela-sela acara tersebut, Apro yang penasaran mengenai rumor ikat kepala nomor 2 menanyakan sebuah pertanyaan kepada gurunya, di mana dia bertanya, apakah guru mempunyai ikat kepala nomor 2? Dan kemudian gurunya pun menjawab, untuk mengetahui jawabannya, temui aku tengah malam di pohon baule. Kemudian tengah malam pun tiba, di mana Apro menemui gurunya di sana, dan gurunya pun mengatakan kepadanya, apakah kau akan memilih melupakan balas dendammu atau melawanku sampai mati untuk mendapatkan ikat kepala ini? Kemudian murid yang lain pun mendatangi mereka. Afro, what are you doing? Di sisi lain pendekar pedang yang lainnya berdatangan untuk merebut ikat kepala nomor 2 tersebut, dan si guru pun berkata kepada Apro bahwa mengemban dan memiliki ikat kepala ini sangatlah berat karena dia akan selalu diincar. Dan gurunya pun bertarung melawan mereka semua, sementara Gino yang disuruh untuk pergi oleh gurunya malah ikut bertarung membantu gurunya. Kemudian para murid yang lain mulai mati satu persatu, sementara Gino terluka parah. Bahkan Otsuru juga terluka. Kemudian Apro membantu mengalahkan para musuhnya, sehingga akhirnya tinggallah gurunya, di mana dia teringat kembali akan tujuan balas dendamnya. Sehingga dia pun memutuskan bertarung dan menebas gurunya sendiri. Dan ikat kepala nomor 2-nya menjadi milik Apro Samurai. Kemudian sementara itu Gino yang terlihat sedih dan marah karena Apro tega memilih membunuh gurunya demi ikat kepala tersebut dan memilih untuk meneruskan balas dendam. Dan berkata, aku tidak akan memaafkanmu. Kemudian Gino pun jatuh ke dalam jurang, dan sementara itu Apro nampak syok dengan kejadian tersebut sampai dia memunculkan sosok teman hayalannya yang terlihat mengoceh kepadanya. Dan dia pun memutuskan untuk memakai ikat kepala nomor 2 tersebut dan akan bersiap berpetualang menuju kediaman pendekar yang memiliki ikat kepala nomor 1 untuk membalaskan dendamnya. Sampai di sini dulu video kali ini, dan akan dilanjut part kedua, di mana cerita selanjutnya perjalanan Apro Samurai menuju keberadaan si pendekar pembunuh ayahnya. Dan tentu saja tidaklah mudah karena dalam perjalanannya pun akan dihadang para pendekar lain yang mengincar ikat kepala nomor 2 tersebut. Dan see you again.